الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله هو رب العرش العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليهم الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خطء من عمل صالح فليفعل صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam melalui majalah Madani, bahwa judul khutbah pada siang hari ini adalah berhati-hati dengan fitnah media sosial. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 tahun ke belakang, tanpa kita pungkiri, kaum muslimin dan muslimat, bahkan manusia seantero dunia memakai dan menikmati yang namanya internet, sehingga dalam aktivitas kita yang hampir 24 jam itu kita gunakan, kita melihat dan bahkan kita bisa mengakses internet itu dengan mudahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakan kemudahan-kemudahan bagi siapapun, di mana bisa menjalin tali silaturahim, bisa memudahkan untuk komunikasi, bahkan berniaga sekalipun Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan itu tidak seutuhnya digunakan dengan baik, tidak seutuhnya digunakan dengan bermanfaat oleh para penggunanya, sehingga banyak sekali di antara kita sendiri mendapatkan fitnah-fitnah yang kadang-kadang di luar dari akal kita. Belum lama ini saudara-saudara kita ribut bagaimana masjid ditutup di Pamekasan sana, bagaimana seorang ibu memberikan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri. Itu pun semua akibat media sosial maupun fitnah-fitnah, yang dimana fitnah tersebut termasuk dari fitnah akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam kesempatan yang mulia ini, janganlah kita sampai menjadi orang-orang yang terkena fitnah tersebut, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali pun tanpa kita sadari. Jamaah, kita termasuk orang-orang yang terkena fitnah itu. Salah satu contohnya, ketika orang itu bangun dari tidur, yang harusnya berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, menikmati nikmatnya hidup yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan itu. Namun adanya setelah kita bangun dari tidur, yang kita ambil adalah handphone, dan kita tidak sulit untuk melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan rumah tangga, kita bisa melihat ada sepasang suami istri
yang sedang asik berdua di kamar, tetapi bukan memadu kasih, melainkan mereka masing-masing menyendiri menikmati indahnya media sosial itu. Bahkan mereka tidak satu pun berkomunikasi. Dan itu pun kita sering lihat jamaah yang dimuliakan Allah, di luar sana banyak sekali orang-orang yang berkerumunan ramai, tetapi hakikatnya mereka kosong karena mereka masing-masing sibuk dengan handphone atau smartphone-nya itu jamaah. Ini termasuk fitnah daripada media sosial jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin di antaranya ada kedua orang tua membelikan handphone anaknya yang masih balita itu, anaknya yang masih kecil itu diberikan handphone, sehingga tanpa dia sadari anaknya pun mengalami kebutaan, anaknya mengalami sindrom, anaknya mengalami kegangguan mental jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga dia untuk berkomunikasi di luar pun merasa takut. Inilah yang kita khawatirkan selama ini. Banyak sekali contoh-contoh fitnah dari media sosial tersebut yang kadang-kadang kita tanpa kita sadari, kita sendirilah yang melakukannya itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merujuk Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita semuanya di Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 35 itu, di mana Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihimul wasilah. Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah yang tak dapat dia lihat saat ini, tapi dia rasakan. Apa pesan Allah? Ittaqullah, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ilaihimul wasilah, carilah di antara olehmu itu adalah wasilah, perantara yang menuntun kalian terhadap kebaikan. Wajahidu fi sabilihi, di mana kata Allah bersungguh-sungguhlah dalam jalan itu, la'allakum tuflihun, yang pesan Allah itu semoga engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Ini menurut para ulama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Syekh Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Bidayahnya, bahwa mengisyaratkan kepada mulut manusia itu ada dua, di mana mulut yang ada di dalam lisan, dan yang kedua mulut yang ada di dalam tangannya itu, di mana beliau mengisyaratkan hati-hatilah di antara kita semua menggunakan mulut yang ada di tangan. Setiap yang kita ketik, setiap yang kita akses itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu diberikan solusi oleh para ulama bagaimana kita menggunakan media sosial yang baik. Apa pesan ulama tersebut? Yang pertama, jadikan media sosial itu adalah wasilah, bukan ghayah. Media sosial, tetaplah media sosial itu perantara jamaah, bukan tujuan. Kalau saat ini kita gunakan media sosial itu adalah tujuan, maka kita sudah mengingkari dari fitrah manusia tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan wasilah, perantara untuk menuju kebaikan. Maka perantara tetaplah perantara, maka jadikan perantara tersebut mengantarkan kita kebaikan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikan media sosial itu adalah suatu sarana, di mana sarana tetaplah sarana bukan tujuan. Maka sarana harus mengantarkan kita menjadi lebih baik lagi. Yang mungkin jauh maka bisa mendekatkan, yang mungkin sulit bisa memudahkan, yang mungkin itu mustahil mungkin bisa hari ini kita bisa dapatkan. Maka berhati-hatilah kita dengan media sosial. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Maka jadilah kita orang-orang yang berhati lembut dalam menggunakan media sosial tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.